Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billah. Anak-anakku saja, santri kelas 7 SMP IT Hidayatul Quran Boarding School. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPA dan senang sekali Ustazah pagi-pagi seperti ini sudah bertemu dengan kelas 7 yang semangat belajar, yang seger-seger semua. Dan kita di hari Senin, Happy Monday. Biasanya hari Senin itu hari untuk memulai aktivitas-aktivitas kita. Salah satunya adalah pembelajaran jarak jauh. Nah, hari ini Ustazah melihat di layar ada kita ada dua layar nih, sudah ada 40 orang yang bergabung, berarti ada 39 santri dari 3 kelas. Ustazah ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran. Silakan anak-anak Ustazah tulis di kolom chat siapa yang sudah hadir hari ini ya, boleh ditulis di situ. Jadi nanti Ustazah bisa lihat, oh ini sudah hadir. Oh sudah banyak ternyata di kolom chat. Iya. Ya, boleh ditambahkan lagi siapa saja yang sudah hadir, silakan tuliskan. Kalau suara Ustazah kurang nyaring atau kurang jelas juga silakan diberitahu supaya Ustazah bisa mengeraskan volume suara Ustazah saat ini. Beberapa santri yang mungkin lupa untuk unmute audionya dan suara-suara di belakangnya masuk ke Zoom ini, nanti Ustazah mute ya. Mohon izin Ustazah mute. Oke. Terima kasih yang sudah menulis di kolom chat kehadirannya hari ini. Oke, anak-anak Ustazah. Mari kita awali pembelajaran kita dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, biasanya kalau kita di pondok kita juga berdoa. Doanya sudah tahu? Doa memulai pelajaran. Santri kelas 7 sudah diberitahu wali kelasnya? Sudah ya. Oke, kalau gitu kita sama-sama doa. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Amin. Ya. Mudah-mudahan hari ini kita memperoleh rizki yang berkah, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, anak-anak Ustazah, karena Ustazah masih menggunakan Zoom free, jadi waktu kita hanya 40 menit ya. Dan ini kayaknya sudah sekitar 10 menit. Oke. Hari ini Ustazah mau menyambung materi kita yang sebelumnya. Ada 2 kali pembelajaran IPA, itu Ustazah meminta kalian untuk belajar secara mandiri. Belajar mandiri maksudnya belajarnya dari buku paket ya, karena buku paketnya sudah dibagikan. Nah, hari ini Ustazah mungkin mau melakukan review, dari beberapa materi kita pada pembelajaran lalu. Tapi sebelumnya nih udah pada sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah. Belum, Ustazah. Ada yang belum. Kalau belum jangan lama-lama nanti ya. Sarapannya setelah ini sempatkan untuk makan pagi dulu sarapan. Kalau yang tidak puasa, yang tidak saum, kalau masih saum berarti sudah sahur dia. Oke. Nah, anak-anak Ustazah akan share screen dulu ya. Wah, udah kelihatan nih materinya. Ntar kita dari awal aja.
Nah, udah kelihatan? Udah kelihatan ya? Oke. Ya, Ustazah. Coba lihat gambar ini, perhatikan, kita mau mengulang sedikit materinya ya. Which of these things are living? Nah, coba. Kira-kira dari gambar-gambar ini, yang mana yang makhluk hidup, yang mana yang bukan makhluk hidup? Bukan makhluk hidup. Mushroom, zebra, crocodile, fish. Oh iya. Dragonfly. Oh, lengkap sekali. Yes, Iya. Oke. Tree. Frog, flower, Oh, bird. Dah. Oke. Bird, Nah, bird. oke, kita lihat yang Ustazah tunjuk ini. Doll. Apakah ini living or non-living? No. Non-living. Oke. No. Kemudian ini chair. Apakah ini living or non-living? Oke. Thank you. What about cloud? Living or non-living? Not living. Yes. Non-living. Non-living. Yeah. Non-living. Terima kasih. And what about mushroom? Living. Yes, living. Oke. Thank you. Berarti, insya Allah kalian semua pasti sudah bisa membedakan yang mana yang makhluk hidup dan benda mati ya. Ini udah di SD mungkin belajar dulu ya pelajaran IPA. Saja mau ngecek aja. Siapa tahu ada yang bilang doll is living katanya. Doll itu makhluk hidup. Iya, kalau dollnya yang itu yang ada yang bisa di film horor. Ya. Oke. Terus ya benar sekali, mushroom itu termasuk living. Dia makhluk hidup, ya. Oke. Jadi, these are living things. Inilah semua yang termasuk makhluk hidup. Nah, banyak sekali di sini kita bisa lihat jenis-jenisnya. Ya. Ada yang nggak tahu di sini gambar apa? Nanti Ustazah kasih tahu gambar apa ini. Tahu semua ya? Semuanya kalian bisa mengenali apa saja ini. Itu yang warna pink itu. Yang pink. Ini? Yang di samping kelelawar. Ini kan? Iya. Ya. Ulat bulu tuh. Ada ulat bulu ya kayak gini. Iya. Nah, kita akan mengenal. Kerang. Betul. Betul. Kita akan mengenal ini nanti apa ini ya. Kita akan mengenali ini apa. Oke, kira-kira ini ya. Tapi yang jelas dia adalah makhluk hidup. Ini apa? Ini kenapa juga ada di sini? Kenapa ini makhluk hidup ya? Apa ini? Rumput laut. Apa ini? Kenapa ini disebut makhluk hidup? Nah, oke, kita akan membahas. Karena rumput laut adalah suatu tumbuhan, termasuk tumbuhan. Oke. Karena rumput laut bisa berkembang. Oke, terima kasih. Baiklah. Jadi, setelah kita mengetahui yang mana makhluk hidup, yang mana benda rumput mati. laut memiliki kriteria yang lengkap sebagai makhluk hidup. Ya, terima kasih, Rafli. Oke, jadi kita sudah tahu nih, yang mana yang makhluk hidup, yang mana yang bukan. Nah, sekarang kita melihat ternyata makhluk hidup itu banyak sekali, dan makhluk hidup itu tidak hanya satu jenis saja, tidak hanya satu macam. Bahkan ada yang kita, loh ini apa? Saya kok nggak pernah lihat ya sebelumnya, apa ini makhluk hidup juga? Nah, itu kita akan mempelajarinya setelah ini. Nah, jadi seperti ini, nak. Mudah-mudahan terlihat ya, ini peta konsep. Jadi all living things ya, semua makhluk hidup itu sebenarnya mereka terbagi menjadi 5 kelompok besar, atau nanti dalam istilah IPA kita menyebutnya 5 kingdom atau 5 kerajaan. Misalnya kita sebut kingdom itu dalam bahasa Inggris ya, atau kerajaan. Oke. Nah, jadi kalau dulu waktu kita belajar IPA di SD, kita hanya tahu bahwa makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan saja. Nah, ternyata kalau kita lihat tadi,
kita lihat tadi pada gambar yang Ustazah tampilkan, ada tuh yang kita bingung, ini termasuk apa ya? Dia tumbuhan atau hewan? Ternyata dia bukan termasuk tumbuhan atau hewan, tapi dia termasuk makhluk hidup di kingdom atau di kelompok yang lain. Jadi, kita akan mengenal bahwa makhluk hidup terdiri dari plants, tanaman, atau animals, hewan, tapi juga ada yang lain. Nah, kan tadi banyak nih yang namanya living things, bahkan lebih dari ini ya, banyak sekali. Bagaimana supaya kita mudah untuk mempelajarinya, maka kita akan mengenal yang disebut dengan klasifikasi atau pengelompokan. Nah, seperti inilah pengelompokan itu, klasifikasi itu. Jadi, makhluk hidup itu akan dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok, beberapa kingdom. Nah, para ahli di sini mereka telah mengelompokkan makhluk hidup itu menjadi 5 kingdom. Dulu 4 kingdom, 5 kingdom. Ada juga yang sistem 6 kingdom. Tapi kita akan pelajari yang 5 kingdom ini ya. Nah, mungkin kalian sudah tahu di sini misalnya tumbuhan. Nah, itu ternyata banyak jenisnya. Kemudian ada hewan. Nanti ada terbagi-bagi lagi ini kelompok hewan. Nah, terus ada protista. Apa itu protista? Monera dan ini namanya jamur atau fungi. Oke, kita hari ini akan mengenal ya kelompok makhluk hidup dalam 5 kingdom ini, tapi mungkin hanya 2 kingdom saja. Oke, kita lihat di sini ya. Ini jadi makhluk hidup dikelompokkan menjadi 5 kingdom yang setiap kingdom ini mereka terdiri dari anggota-anggota di dalamnya, sangat banyak sekali. Ada sangat banyak anggotanya. Ini cuma perwakilan saja. Ya. Squid. Oke. Ada tadi kata saja kelompok protista atau kingdom protista. Wah, ada apa saja nih? Ada protozoa, ada alga. Kemudian ada kelompok monera. Wah, apa nih? Bakteri. Kemudian ada animals, plants, ada fungi. Nah, ini ya kelompok-kelompok makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup yang ada di bumi itu bisa masuk ke dalam 5 kelompok ini. Kalau dia tidak termasuk tumbuhan, mungkin dia masuknya di kelompok monera. Atau misalnya dia masuknya di kelompok protista. Atau bisa jadi dia malah masuknya di fungi. Jadi dia tidak bisa disebut tumbuhan, tapi dia disebutnya jamur. Kita akan membedakan itu. Oke. Ini belum bisa bergerak, tunggu ya. Nah, ini dia. Kita mau mengenal yang kelompok pertama dulu. Monera. Monera, apa itu monera? Ada yang sudah pernah mengenal monera sebelumnya waktu di SD ada pelajarannya? Belum. Ya, tadi ada yang menyebut bakteri ya. Belum. Virus. Oh, virus. Nah, itu nanti akan jadi pertanyaan akhir saja. Kira-kira virus itu termasuk makhluk hidup bukan ya? Kan tadi nggak ada tuh saja sebut virus. Oke, kita akan mengenal yang pertama dulu, Kingdom Monera. Oke, apa saja sih Kingdom Monera itu? Ini gambarnya ngeri sekali. Apakah Monera itu monster? Nah, ini yang termasuk dalam kelompok Kingdom Monera. Jadi dia memiliki ciri-ciri tubuhnya monoseluler atau uniseluler atau bersel satu. Jadi tubuh Monera itu hanya terdiri dari satu sel saja. Tubuhnya terdiri dari satu sel. Jadi terbayangkan bahwa Monera ini adalah makhluk yang kecil. Nah, dulu ketika belum ditemukan mikroskop, manusia belum mengetahui keberadaan dari Monera ini. Jadi Monera ini termasuk makhluk hidup yang disebut mikroskopik. Dia kecil sekali, hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Dan baru diketahui keberadaannya setelah manusia menemukan mikroskop. Jadi dulu waktu belum ada mikroskop, orang tahu nggak tahu, mereka nggak tahu ada Monera. Padahal Moneranya sudah ada memang. Kenapa dia kecil sekali, mikroskopik? Karena dia tubuhnya hanya terdiri dari satu sel saja. Oke, kemudian sel tubuhnya itu termasuk prokarion atau prokaryotik istilahnya. Dia tidak punya membran inti. Ini kalau kita di pondok bisa saya jelaskan lebih detail, tapi karena kita pembelajaran jarak jauh, ini mungkin tidak bisa terlalu detail ya.
Nah, kemudian sel tubuhnya itu ada dinding selnya. Dia bisa memperbanyak diri atau dia bisa berkembang biak, reproduksi, itu dengan cara membelah diri. Jadi yang satu sel itu bisa jadi 2 sel. Kemudian 2 sel itu bisa membelah diri lagi masing-masing jadi 4 sel. Nah, seperti itu cara dia memperbanyak diri. Kemudian dia bersifat kosmopolit. Dia ada di mana-mana. Dia ada di tanah, ada di udara, ada di air. Nah, dia ada di mana-mana. Kemudian sifatnya Monera ini dia bisa membentuk endospora pada beberapa bakteri. Endospora itu apa? Endospora itu apa? Nah, kalau yang baru mengenal istilah endospora itu kayak ini, nak, survival mode-nya. Dia kalau dalam kondisi yang terancam, maksudnya dalam kondisi yang tidak menguntungkan baginya, mungkin ada bahan-bahan kimia yang berbahaya, mungkin dalam kondisi yang sangat kering, itu dia bisa bertahan hidup Monera ini dengan membentuk endospora. Dia membentuk endospora. Dia bikin kayak kapsul yang menyelubungi tubuhnya. Nah, dalam masa dia membentuk endospora itu dia akan melakukan kayak kita bilang tuh kayak mati suri gitu ya. Dia akan bahasa yang lebih tepatnya. Dia akan menghentikan sementara metabolisme tubuhnya, jadi dia akan berdiam diri sampai kondisinya itu berubah. Misalnya sudah tidak lagi kering atau sudah tidak ada lagi bahan-bahan kimia yang berbahaya, baru dia akan kembali hidup lagi gitu. Nah, itu endospora pada bakteri. Dan ini dia bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Ya, endospora ini. Kalau dia, si bakteri ini dia udah membentuk endospora, dia bisa bertahan selama bertahun-tahun. Nah, jadi itulah keunikannya Kingdom Monera ini. Meskipun dia hewan kecil, tapi dia bertahan hidupnya, kemampuan bertahan hidupnya itu sangat tinggi. Kita bisa nggak membentuk endospora? Nggak bisa. Paling kita bikin bunker gitu kan, terus kita masuk ke dalam bunker, berlindung di dalam bunker. Kalau bakteri dia bisa bikin sendiri bunkernya, menyelubungi tubuhnya. Nah, itu ya Monera. Makhluk kecil memang, tapi punya kemampuan bertahan hidup yang tinggi. Oke, nah ternyata Monera ini dia kan kingdom tadi, jadi dia sebuah kelompok besar. Nah, di dalamnya itu ada lagi kelompok-kelompok kecil. Misalnya kalian itu kan kelas 7 ya, santri kelas 7 semuanya. Nah, terus kelas 7-nya dibagi lagi, ada 7A, 7B, 7C. Nah, Kingdom Monera pun seperti itu. Dan di dalamnya itu terdapat 3 kelompok lagi. Ada yang disebut dengan Archaeobacteria atau bakteri purba. Kenapa disebut purba? Karena diduga memang bakteri ini dia sudah ada sejak awal bumi ini terbentuk. Jadi dia nih kayak makhluk hidup yang paling awal ada di muka bumi. Bakteri purba atau bakteri primitif istilahnya. Dan ini bakteri ini dia punya kemampuan untuk hidup di tempat-tempat yang ekstrim. Ada yang dia hidupnya itu di tempat yang bersuhu tinggi, termoacidophilic nih. Ini bisa hidupnya di tempat yang suhunya 60-80 derajat. Ada juga yang bisa hidup di tempat yang sangat tinggi tingkat keasamannya. Kalau makhluk hidup yang lain tuh nggak sanggup hidup di sana. Tapi justru bakteri ini dia tempat tinggalnya di situ. Nah, beberapa mereka tempat tinggalnya cukup ekstrim. Itu Archaeobacteria, bakteri purba. Nah, kelompok yang kedua, ini yang disebut bakteri sesungguhnya atau Eubacteria. Ini juga yang dia kenapa disebut bakteri sesungguhnya, karena dia punya struktur sel yang sempurna. Kemudian juga ini bakteri yang sudah belakangan muncul ya, sekarang ini mulai ada ketika manusia sudah mulai berkembang ilmu pengetahuan. Nah, kemudian mengetahui beberapa jenis dari bakteri ini. Nanti kita akan mencoba untuk mengenalinya. Nah, yang ketiga itu ada yang disebut kelompok ganggang biru. Nah, dia termasuk Monera juga. Memang dia bukan bakteri. Dia tidak bisa disebut bakteri, tapi dia punya kesamaan dengan bakteri, tubuhnya bersel satu, dan dia masuk ke dalam Kingdom Monera.
Nah, itu ya 3 kelompok dalam Kingdom Monera. Kita coba lihat nih, kalau nggak lihat gambarnya pasti bingung. Di buku kalian kayaknya juga ada tuh. Saja cuman memperjelas lagi. Di halaman berapa Ustaz ya? Oke, sambil saja buka ya. Di buku kalian itu ada di halaman mulai halaman, aku buka dari awal lagi nih. 60-an tuh. The bakteri actually. Klasifikasi ini mulai ada di ini nih. Di halaman 60 enggak sampai 62. Iya, 60 nih. Kelompok Monera dan Protista. Halaman 60 tuh sudah mulai ada. Halaman 61 ada gambar-gambarnya di situ. Gambar-gambarnya. Gambar-gambar Protista sih yang ada di situ. Terus gambar. Nah, kita bahas yang ini ya, sambil boleh dilihat buku paket. Salah. Nih, yang disebut bakteri tadi. Nggak semuanya ya, usah jelaskan. Ini contoh-contohnya aja. Nah, bakteri ini atau yang termasuk kelompok Eubacteria tadi, ya, bakteri sesungguhnya, ini adalah termasuk kelompok Monera. Dia makhluk hidup. Dia tidak bisa disebut tumbuhan atau hewan karena dia adalah termasuk Kingdom Monera. Jadi kalau ditanya bakteri itu makhluk hidup bukan? Iya, dia makhluk hidup. Dia tumbuhan atau hewan? Bukan. Dia masuknya Monera. Nah, ini nak, bakteri itu dia ada yang peranannya menguntungkan, ada yang peranannya merugikan. Jadi tidak semua bakteri itu jahat ya. Tidak semua bakteri itu dia merugikan. Ini contohnya. Ini yang namanya Escherichia coli, dia kalau nggak ada di tubuh kita nggak bisa BAB. Ayo bayangin gimana. Kalau orang nggak bisa BAB. Makan terus, tapi dia nggak BAB. Wah, itu bakal jadi penyakit ya. Nah, Escherichia coli ini dia membantu pada pembusukan makanan. Dia adanya di mana? Dia adanya di usus manusia. Escherichia coli. Nah, ini. Escherichia coli. Iya, bahasanya susah. Karena dia bahasa Latin. Escherichia coli. Nah, kemudian juga yang bermanfaat untuk kita, itu ada namanya Lactobacillus casei. Nah, ini biasanya dimanfaatkan dalam pembuatan makanan. Ya, Lactobacillus casei itu dia menguntungkan karena Lactobacillus casei ini dia bisa, ada yang tahu nggak? Dia bisa buat apa? Makanan, berhubungannya dengan makanan. Ayo, kira-kira Lactobacillus casei itu bisa membantu apa ya? Pencernaan. Iya betul, iya berhubungan dengan pencernaan. Iya, yang bagus. Minuman yang bagus untuk apa? Ya, cintai ususmu. Yakult. Nah, iya. Itu jadi iklan akhirnya. Iya, sponsor. Nah, usahanya padahal kadang menyebutkan produknya. Ada tenang, Nicholas. Sponsor. Geng. Nah, iya, kalian bisa memanfaatkan Lactobacillus casei itu misalnya tadi pada pembuatan yogurt gitu. Terus apa namanya? Berbagai produk-produk fermentasi yang bagus untuk kesehatan tubuh, terutama kesehatan pada usus. Ini juga bisa digunakan untuk membantu pengolahan produk susu seperti keju kayak gitu. Ya, dengan bantuan Lactobacillus casei kita bisa memperoleh produk makanan yang bermanfaat untuk kesehatan. Tapi bakteri itu juga ada yang merugikan. Nah, misalnya saja ini, dua ini saya contohkan ya. Yang pertama bakteri Salmonella typhosa dan bakteri Vibrio cholera. Kalau kelihatan dari kedengaran gitu dari namanya aku udah tahu menyebabkan apa? Salmonella typhosa. Ini bakteri apa kira-kira? Dia merugikannya karena apa? Waduh, udah hampir habis. Karena mengganggu sistem pencernaan. Oke. Iya masih ada hubungannya sih dengan pencernaan. Coba kalian lihat pada namanya, di belakang sini ada nama typhosa. Ada yang tahu?
tiposa itu mengarahnya pada penyakit apa? Penyebab penyakit tipes. Iya, betul, penyebab penyakit tipes. Benar-benar. Iya. Iya, benar-benar. Nah, jadi Salmonella typhosa ini dia adalah penyebab penyakit tipes. Bakteri yang menyebabkan sakit tipes. Siapa yang pernah sakit tipes nih biasanya? Anak-anak tuh. Dia. Belum rancak Ustazah. Oh, Ulun aja. kenapa jadi Min. rancak? Pernah bisa. Ulun 2 kali. Puluhan Ustazah. Iya, iya. Ulun kada pernah. Tahu berapa? Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah kalau belum pernah kena 9 menit lagi. tipes. Iya, 9 menit lagi. Kalau belum pernah kena penyakit tipes ya alhamdulillah. Ustazah sudah 2 kali kena tipes juga. Nah, jadi sebenarnya tipes itu disebabkan karena ini infeksi pada usus kita yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhosa. Jadi bakteri ini dia menginfeksi usus kita, bagian usus kita ya. Ini lumayan sering nih penyakit tipes menjangkiti tubuh kita. Nah, kemudian ada yang disebut Vibrio cholera, ini juga penyebab penyakit, lihat di nama Diare. kolera. Ya, kolera itu atau diare itu, dan itu berbahaya kalau tidak ditangani. Iya, kolera atau diare. Apa gejalanya diare, dehidrasi gitu ya. Itu disebabkan oleh bakteri ini. Nah, kalau kalian tidak menjaga Semua kebersihan, bakteri itu lonjong ke bentuknya. oh iya, nggak semuanya. Jadi saja tidak menjelaskan di sini ya. Ternyata bentuk-bentuk bakteri itu macam-macam. Ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya apa namanya seperti ini, lonjong-lonjong kayak begini. Ya, ada yang bulat-bulat. Ini kebetulan semuanya bentuk bulat ya. Maksudnya bentuk lonjong ya. Basil. Oke, sambil dilihat di bukunya ya. Di bukunya itu lebih banyak gambarnya. Oke, ya, terima kasih. Waktu kita ternyata tinggal sedikit. Nah, ini berikutnya. Kelompok dari Monera tadi. Ada bakteri purba dan bakteri sesungguhnya. Kemudian ada yang lain namanya alga biru. Cyanobacteria. Alga biru, cyanobacteria. Tapi jangan salah, di sini saja menampilkan gambar tumbuhan yang di sebelah sini tumbuhan ya. Namanya Azolla pinnata, tumbuhan Azolla pinnata. Ini antara Anabaina dan Azollae ini, Anabaina Azollae dan Azolla pinnata kok namanya mirip? Iya, karena mereka bersahabat. Jadi ini adalah 2 sahabat. Kenapa disebut sahabat? Azollae. Ya, karena ganggang ini ya, alga ini, Anabaina Azollae ini dia hidup di sini, hidup di tumbuhan Azolla pinnata, dan dia bersimbiosis. Nanti kita akan belajar itu simbiosis. Dia membantu tumbuhan Azolla pinnata nanti untuk mengikat nitrogen. Nah, nitrogen itu nanti akan diperlukan oleh tumbuhan. Nah, ini kalau kalian pernah melihat, nama lainnya itu kayapu. Pernah lah mendengar? Kayapu. Iya, dia biasanya mengapung-apung di atas air. Warnanya hijau, dia kayak bagus gitu, kayak rumput. Nah, itu sebenarnya adalah tumbuhan air. Nah, di celah-celah rongga daunnya ini ya, itu hidup Anabaina Azollae. Anabaina Azollae ini nggak bisa dilihat dengan mata. Ini karena ukurannya coba lihat hanya 20 mikrometer. 20 mikrometer ukurannya kecil sekali. Nah, di bagian rongga daunnya pada Azolla pinnata ini itu ada lendir-lendirnya. Di bagian lendir itulah hidup Anabaina Azollae. Jadi mereka bersahabat ya. Anabaina ini dia membantu tumbuhan Azolla pinnata untuk mengikat nitrogen. Kemudian Azolla pinnata ini memberikan tempat hidup dan perlindungan bagi Anabaina Azollae. Iya. Jadi ini salah satu contoh Monera yang termasuk kelompok tadi Cyanobacteria. Ya. Oke, waktu kita berapa? 5 menit lagi. Waduh, tinggal sedikit. Nah, ini contoh dari Cyanobacteria.
Iklan lagi. alga biru. Iya, ini Ustazah nggak iklan. Ustazah nggak menjual ini, Ustazah cuma menampilkan. Ya, ini namanya Artospira. Artospira. Dia bisa digunakan, ya. Dia berfungsi bagus untuk bisa kesehatan, bisa untuk kecantikan, perawatan kulit, nih contohnya. Ya, termasuk dia cyanobacteria juga. Contohnya ini dimanfaatkan oleh manusia. Jadi kalau yang tadi kan untuk pertanian, untuk tanaman. Kalau ini bisa juga untuk kesehatan, kecantikan, untuk perawatan tubuh. Artospira, dia termasuk cyanobacteria juga. Oke, kita teruskan. Nah, kalau yang tadi itu Monera, kelompok Monera. Dia bersel satu. Kalau yang ini juga sama, kelompok Protista. Dia ada yang bersel satu, ada yang bersel banyak. Tapi dia akan memiliki perbedaan dengan Monera. Dia satu tingkat lebih tinggi daripada Monera karena pada sel tubuhnya sudah memiliki membran inti atau nanti disebut dengan eukariotik. Nah, ini jenis-jenis protista nanti ya. Ada yang mikroskopik. Mikroskopik tadi artinya apa? Ukurannya kecil, hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Ada yang nanti makroskopik, jadi dia besar-besar, kelihatan, nggak usah pakai mikroskop juga nampak oleh mata kita. Jadi bedanya, kalau Monera tadi semuanya kan kecil ya. Kalau protista ini ada yang mikroskopik, ada yang makroskopik. Ada yang besar. Ada yang besar. kecil, ada yang besar. Oke, kita lihat. Apa saja contohnya? Ini dia. Tadi sama ya, dia ada yang uniseluler, ada yang satu sel, ada yang multiseluler atau banyak sel. Nah, perbedaannya dengan Monera, dia eukariotik. Jadi pada inti selnya sudah memiliki membran atau lapisan. Kemudian dia bisa ada di air tawar, ada di laut. Berperannya sebagai plankton, ada yang autotrop, ada yang heterotrop. Ada yang bisa menghasilkan makanan sendiri, ada yang dia harus mengambil dari organisme lain. Nah, kemudian dia bisa memperbanyak diri atau berkembang biak secara seksual, dan ada yang secara aseksual. Nah, sama dengan Monera, protista ini ada 3 kelompok. Nah, ada yang disebut protista tumbuhan, mirip tumbuhan, karena dia ciri-cirinya memang mirip seperti tumbuhan. Dia tidak bisa bergerak. Atau nanti istilah lainnya fitoplankton. Terus ada protista mirip hewan atau disebut protozoa. Kemudian ada protista mirip jamur. Coba kita lihat ya. Ini dia protista. Ya, protista nih. Ini protozoa contohnya. Kalian pernah nggak mengenal istilahnya amuba? Amuba aja. Oh, pernah Ustazah. Dengar dia pernah. Yes. Ada plankton. SpongeBob. Oh, ya. Ada kah di SpongeBob? Ada Ustazah. Oh, plankton. Amuba ini dia termasuk protozoa, termasuk kelompok protista. Kenapa dia disebut protozoa? Karena dia ini adalah protista yang punya alat gerak nih. Alat geraknya berupa kaki semu, namanya kaki semu. Ini dia badannya ini bisa gerak-gerak gitu. Maksudnya bisa berubah-ubah bentuk dan dia bergerak. Makanya dia disebut protista mirip hewan. Ya. Ini nama makhluk hidupnya, nama protozoanya namanya Amoeba proteus. Nih kalau ada sih sebenarnya videonya tapi saya nggak bisa tampilkan. Bagaimana amoeba ini bergerak. Terus, nah ini juga ada yang pernah lihat nggak kayak tapal kayak kaki gitu, alas kaki kita. Telapak kaki. Iya, telapak kaki, iya. Nah ini termasuk dia protozoa atau protista mirip hewan. Dia disebutnya paramecium. Ini tubuhnya terdiri dari satu sel ini aja. Ini satu sel ini. Dan jangan dibayangkan paramecium itu segede sepatu kita, kayak sepatu. Bentuknya aja mirip sepatu. Ini dia mikroskopik juga, ukurannya kecil. Tapi di dalam selnya dia ada bagian-bagian ini. Namanya organel-organel selnya. Nah, itu. Ya. Alat geraknya berupa apa kalau pada paramecium nih? Namanya silia. Kalau pada amoeba tadi dia ini bergeraknya pakai ini, namanya kaki semu. Kalau pada paramecium dia pakai silia. Nih, silia.